Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Galang Febriansyah akan menyelesaikan tugas UAS filsafat politik saya dengan tema menanggapi isu-isu politik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, di sini saya akan berfokus dengan isu-isu yang ada di Indonesia, yaitu adalah pemilu 2024 yang tinggal berjarak 5 bulan saja. Dalam 5 bulan ini, dalam pemungutan suara rupanya masih terdapat berbagai isu yang bisa mengubah nasib pemilu 2024. Sejumlah isu bisa membuat integritas pemilu 2024 dipertanyakan. Sebagian isu lain justru lebih parah, yakni bermuara pada batalnya pemilu pada tahun 2024. Mungkin akan kita bahas, yaitu apa saja sih yang membuat hal-hal itu bisa menjadikan sebagai isu-isu yang sangat hangat pada akhir tahun ini. Yang pertama ialah perpanjangan masa jabatan presiden. Isu penundaan pemilu 2024 yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo yang sempat mengemuka pada triwulan awal 2022 adalah Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang pertama kali melontarkan isu liar tersebut dengan beragam dalih, salah satunya pemulihan ekonomi pasca pandemi atau juga dari salah satunya adalah gembar-gembor, yaitu Bapak Luhut, yang hingga Caimin juga tentang soal rakyat minta pemilu ditunda. Deretan menteri-menteri yang di bawah kabinet Jokowi, sebut saja Menko Komarfas Luhut bin Sarpanjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Labadila mendukung isu itu terang-terangan dengan klaim basis big data yang tak pernah terbukti sampai sekarang. Sejumlah pejabat negara pun tak secara tegas menepis isu inkonstitusional ini. Mulai dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo hingga Ketua DPR RI Lanyala Mataliti. Lanyala sendiri akhirnya mendaftarkan diri kembali sebagai bakal calon senator ke KPU RI dengan menyerahkan syarat dukungan minimal, sebuah sikap yang mengisyaratkan bahwa pemilu 2024 akan berlangsung sesuai jadwal. Komisi Pemilihan Umum KPU telah berulang kali menyatakan keyakinan mereka bahwa pemilu 2024 berlangsung sesuai jadwal karena sejumlah hal. Salah satunya adalah kehadiran Jokowi dalam konsolidasi nasional. KPU maupun Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu baru-baru ini pada akhir Desember 2022 dalam pandangan kami itu indikator bahwa pemerintah memberikan dukungan pemilu berjalan tepat waktu sesuai regulasi 5 tahun, ujar Ketua KPU RI Hasyim Asyari kepada wartawan Rabu 21 Desember 2022. Hasyim juga menyinggung bahwa pemerintah dan juga DPR sudah menyepakati anggaran untuk KPU dan Bawaslu guna untuk tahun 2023 dan 2024. KPU pun sudah menerima data penduduk potensial pemilih atau DP4 dari pemerintah dan kini sedang melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian, istilahnya coklit. Data itu di lapangan. Namun baru-baru ini Ketua MPR Bambang Susatyo menggulirkan isu itu lagi. Beliau berkata, tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu, kata pria yang dianggap yang akrab disapa Bamsud itu dalam tayangan YouTube Poltreking Indonesia Kamis 8 Desember 2022. Nah, ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya pada pemilu 2024 ini sangat tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama tahap situasi ini dan antisipasi adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya, ujar politisi Partai Golkar itu dengan judul Setahun Jelang Pemilu 2024. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.